Bab 311 Ramuan Aneh 1. Tang Nazi pernah melihat Qixia dalam sebuah kompetisi sebelumnya. Sang mentor bahkan tidak sempat menutup mulutnya setelah mengumumkan dimulainya kompetisi karena kompetisi berakhir dalam waktu kurang dari 3 detik. Bibir tipisnya yang seksi terbuka sedikit sementara jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengayunkan tongkat sihirnya ke depan. Orang malang yang berdiri di seberangnya bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun ketika ia terhempas ke dinding oleh api besar. Setan jahat, terlalu jahat. Setiap kali dia ikut lomba, dia hanya akan menyalahgunakan harga diri siswa lain. Yang Si dan Yan Yu akan tiba di sini sebentar lagi. Mungkin mereka masih bisa menyusul sebelum kompetisi berakhir, kata Qixia. Tangannya masih berada di bahu Tang Nazi sementara tangan satunya mengipasinya dengan kipas giok putihnya. Persaingan di cabang pendeta dan cabang ksatria tidak secepat di cabang penyihir. Masih butuh waktu untuk melihat kesenjangan antara yang lemah dan yang kuat. Sementara kedua pria itu berbicara, Shen Yanxiao sudah berhenti menggerakkan tangannya dan pada saat yang sama, bel berbunyi mengumumkan berakhirnya 10 menit. Menyelesaikan 1 detik sebelum waktu yang ditentukan tidaklah terlalu buruk, itu hanya berarti waktu yang diberikan adalah waktu yang dibutuhkan. Para siswa yang telah menunggu akhir tragis Shen Yanxiao tidak dapat menahan rasa kecewa. Akan tetapi, lebih dari apapun, apa yang mereka nantikan adalah hal memalukan yang akan dilakukan oleh mahasiswa baru yang naif ini saat ia mulai meramu ramuannya. Semua siswa yang masih bertahan dalam kompetisi akan meramu di tempat yang sama, jadi mereka tidak perlu pindah, tetapi hanya perlu menghentikan aksinya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah selesai. Ini juga berarti Shen Yanxiao dapat terus bersembunyi di tempat terkutuk itu untuk menghindari semua mata. Akan tetapi, polisi tidak dapat menahannya lagi, akhirnya ia menggunakan gengsi gelarnya sebagai apoteker ahli dan memanggil seorang mentor untuk menyingkirkan panji itu. Hasilnya, meja penyulingan obat tempat Shen Yanxiao berada muncul di hadapan orang-orang. Meja itu bersih dan rapi, dan peralatan penyulingan obatnya bahkan tidak ada setitik debu pun. Jika mereka tidak melihat Shen Yanxiao yang sibuk memurnikan ramuan obatnya beberapa saat yang lalu, mereka akan berpikir bahwa dia bahkan tidak menggunakan apapun di sana. Ada perbedaan besar antara bagaimana mereka membayangkan tempatnya akan terlihat dan bagaimana kenyataannya. Di atas meja yang bersih dan rapi itu, ada lusinan ramuan obat yang sudah dimurnikan. Tumpukan bubuk kecil itu diletakkan dengan rapi di satu sisi. Dan sebuah botol yang berisi cairan ramuan obat berkilau menarik saat matahari menyinarinya. Setidaknya ada lebih dari 40 jenis bahan obat yang ditempatkan di atas meja Shen Yanxiao. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat bahan-bahan obat di meja Shen Yanxiao, polisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit pun keterkejutan. Ini berarti dia memiliki lebih dari 40 jenis tanaman obat. Apakah dia mencoba membuat ramuan tingkat tinggi? Jangan bercanda lagi, kedua tangan polisi terkepal. Menggunakan lebih dari 40 jenis tanaman obat berarti dia akan meramu ramuan tingkat tinggi. 39 ramuan obat adalah jumlah maksimum ramuan yang dapat digunakan untuk membuat ramuan perantara. Polisi menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menahan rasa kaget di hatinya. Wajahnya sangat jelek saat ini. Mustahil, meskipun anak ini berbakat, mustahil untuk meramu ramuan tingkat tinggi di usia semuda itu. Jika dia benar-benar bisa meramu ramuan tingkat tinggi di usia 13 tahun, maka dia bukan manusia melainkan monster. Seutuhnya, bahkan Ye Qing baru mampu meramu ramuan tingkat tinggi pertamanya pada usia 20 tahun. Sementara polisi akhirnya berhasil meramu ramuan tingkat tinggi ketika dia berusia 28 tahun. Meskipun hanya ada satu tingkat kesenjangan antara ramuan tingkat menengah dan ramuan tingkat tinggi, perbedaan di antara keduanya bagaikan jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Bab 312 Ramuan Aneh 2. Bukan hanya polisi yang terkejut. Bahkan sekelompok siswa, ketika mereka melihat ada banyak bahan obat yang tergeletak di atas mejanya, mereka merasa rahang mereka ternganga. Apakah mahasiswa baru itu tahu kalau membuat ramuan tingkat tinggi itu sulit? Semua mahasiswa dan mentor bertanya-tanya dan suara mereka semakin keras. Sejak berdirinya Kekaisaran Longxuan, tak seorang pun mampu mencapai tingkat apoteker tingkat lanjut sebelum usia 20. Meskipun tidak jarang melihat seorang apoteker menengah berusia 16 atau 17 tahun di sekolah Rolan Suci, tetapi kesenjangan antara seorang apoteker menengah dan seorang apoteker lanjutan terlalu besar untuk dipikirkan. Namun,
Anak berusia 13 tahun ini benar-benar mengonsumsi banyak ramuan obat. Apakah dia benar-benar bermaksud meramu ramuan tingkat tinggi? Ya Tuhan, dunia ini gila. Seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Para peserta lainnya, yang hanya bisa melihat punggung Shen Yanxiao, menjadi sangat penasaran tentang apa yang ada di meja penyulingan obatnya yang sebenarnya dapat membuat orang-orang ini menunjukkan reaksi aneh seperti itu. Sang Guan Xiao mengerutkan kening. Ketika dia melihat polisi di tengah kerumunan dan melihat ekspresinya yang buruk, firasat buruk muncul di hatinya. Penonton belum pulih dari keterkejutannya ketika mentor yang bertanggung jawab atas kompetisi mengumumkan dimulainya tahap ketiga. Para siswa yang berpartisipasi hanya bisa mengesampingkan keraguan di hati mereka, dan menundukkan kepala sedikit untuk meramu ramuan mereka. Shen Yanxiao juga mulai menggerakkan tangannya. Namun tidak seperti yang lain, dia menaruh 2 botol kristal di depannya. Masing-masing tangannya mengambil cairan ramuan obat dan menuangkannya ke dalam 2 botol kristal secara terpisah. Apa yang sedang dia lakukan? Beberapa penonton menyaksikan gerakan Shen Yanxiao yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat menahan perasaan agak bingung. No. Felt B. Jen.C. Om. Meramu ramuan harus dilakukan dalam botol kristal yang sama, jika tidak maka akan sulit mengontrol perubahan ramuan di dalamnya. Namun, Shen Yanxiao menuangkan ramuan obat ke dalam 2 botol kristal. Situasi seperti apa ini? Ketika polisi melihat gerakan Shen Yanxiao, wajahnya perlahan kembali normal. Berdasarkan langkah pertama Shen Yanxiao, dia sudah tahu apa yang ingin dia buat. Dia tidak menyiapkan 1 ramuan pun, melainkan menyiapkan 2 ramuan yang benar-benar berbeda secara terpisah. Itu adalah ramuan meditasi tingkat menengah dan ramuan damai tingkat rendah. Kedua ramuan itu tidak terlalu sulit dibuat oleh beberapa siswa junior di sekolah Holy Roland. Bahkan, setidaknya ada 5 atau 6 siswa peserta yang mampu membuatnya. Namun, dalam benak para apoteker, kedua ramuan ini tidak begitu unggul dan dianggap sebagai ramuan yang lebih rendah. Tidak terlalu sulit untuk meramunya, dan meskipun ramuan meditasi adalah ramuan tingkat menengah, ramuan itu berada di peringkat paling bawah. Kedua ramuan ini tidak cocok untuk kompetisi. Ekspresi polisi berangsur-angsur menjadi tenang. Shen Yanxiao mengambil banyak ramuan obat bukan untuk meramu ramuan tingkat tinggi, tetapi hanya untuk meramu 2 ramuan terpisah. Ramuan damai sama sekali tidak layak untuk dipamerkan dalam sebuah kompetisi, dan meskipun meramu ramuan meditasi sangat membosankan, tetap saja tidak layak untuk dipamerkan dalam kompetisi. Dia sudah tahu apa yang akan Sang Guan Xiao buat dalam kompetisi ini, dan dibandingkan dengan itu, dia hanya bisa memandang kedua ramuan di tangan Shen Yanxiao dengan jijik. Ramuannya tidak akan pernah menang. Yang terpenting adalah efek ramuannya. Pada akhirnya, kemampuan anak kecil ini hanya sebatas ini, tidak lebih dari sekadar trik-trik kecil. Dia tidak akan bisa menjadi atau mampu melakukan sesuatu yang hebat. Bab 313 Ramuan Aneh 3. Sementara murid-murid lain masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, polisi di sisi lain sudah sangat jelas tentang situasinya. Jadi, dia mulai rileks sambil memperhatikan gerakan tangan Shen Yanxiao. Dan benar saja, Shen Yanxiao sedang meramu ramuan damai dan ramuan meditasi. Saat Shen Yanxiao perlahan meramu, kedua ramuan itu perlahan terbentuk. Keduanya murni dan memiliki warna serta kilau yang sempurna. Polisi mendengus dingin. Orang lain mungkin menganggap keterampilan kecil ini cukup bagus, tetapi baginya, seorang master apoteker, keterampilan ini bahkan tidak layak disebut. Saat kedua ramuan itu mulai terbentuk perlahan, para siswa yang menonton mulai memperoleh petunjuk tentang ramuan yang tengah dimurnikannya. Ternyata itu adalah ramuan damai dan ramuan meditasi. Dan di sini saya berpikir, ramuan tingkat tinggi macam apa yang dibuat oleh iblis kecil ini, ternyata saya hanya berpikir terlalu banyak. Jangan bilang dia berpikir dia bisa memenangkan kompetisi ini hanya karena dia membuat 2 ramuan. Sebelumnya, banyak siswa yang terkejut karena Shen Yanxiao telah mengumpulkan banyak tanaman obat, tetapi sekarang setelah mereka tahu apa yang dilakukannya, mereka mulai melihat betapa lancangnya dia. Ketika Tang Nazi mendengar kata-kata yang tidak dapat ditolerir itu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk meninju orang-orang bodoh ini, jika saja bukan karena Qixia yang menahannya. Kau tidak bisa menolongnya seumur hidupnya. Jika kau ingin membuat para idiot ini diam, maka kau hanya bisa percaya padanya, bisik Qixia lembut. Ia tahu betul temperamen Tang Nazi dan cara berpikirnya. Dengan mentalitas pembenarannya,
Ia takut ia akan menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti sekelompok orang ini dan membungkam mulut mereka sekarang juga agar tidak patah semangat. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Tang Nazi hanya bisa menggertakkan giginya saat ini. Tak lama kemudian, 3 jam berlalu dengan cepat. Sebagian besar siswa telah menyelesaikan ramuan mereka sendiri dan hanya segelintir orang yang masih sibuk. Para siswa peserta yang sudah selesai meramu, telah menaruh ramuan mereka yang sudah jadi di atas meja depan dan kini hanya menunggu penilaian dari mentor. Sang Guan Xiao juga telah selesai meramu ramuannya sendiri. Jadi ketika dia membawa hasil akhirnya ke depan, keinginannya pun terwujud dan berhasil melihat ramuan yang sedang diramu Shen Yan Xiao saat dia berdiri di depan. Ketika melihat kedua ramuan itu, Sang Guan Xiao tertegun sejenak, lalu kembali normal setelah mengenali kedua ramuan itu. Keheranan di matanya memudar dengan cepat dan digantikan oleh tatapan sarkasme dan ejekan. Dia menoleh dan menatap polisi, yang mengangguk puas. Sang Guan Xiao kemudian menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Shen Yan Xiao lagi. Namun, Shen Yan Xiao terus bertingkah aneh. Meskipun dia telah menghabiskan 2 ramuan itu, dia tidak berhenti dan malah, setelah menghabiskan ramuan itu, dia memasukkan bubuk kuning muda ke dalam salah satu botol kristal. Dan tindakannya selanjutnya membuat Sang Guan Xiao semakin bingung. Shen Yan Xiao benar-benar mengambil salah satu ramuan dan menuangkannya ke yang lain. Apa yang sedang dilakukannya? Perubahan luar biasa muncul setelah dia menambahkan bubuk yang tidak diketahui dan mencampur 2 ramuan yang awalnya berbeda dalam waktu singkat. Nov Lb. Jen. Ramuan murni yang berkilau, dalam sekejap mata, menjadi sangat keruh, dan cairan berwarna ungu tua tampak terus-menerus menggelembung dan mendesis. Sang Guan Xiao terkejut dalam hati. Anak ini gila, apakah dia tahu bahwa mencampur 2 ramuan bersama-sama akan dengan mudah memicu ledakan? Semua orang di lapangan menghirup udara dingin sambil mengutuk bahwa otak Shen Jue buruk. Hanya, karena dia tidak bisa menang, dia juga akan membagi malapetakannya kepada mereka. Tepat ketika semua orang mengira botol ramuan ini akan menimbulkan ledakan, ramuan keruh itu akhirnya kembali tenang dan warna ungu tua berangsur-angsur memudar, berubah menjadi ramuan bening dan murni, saat ia diam-diam berada di tangan Shen Yan Xiao. Bab 314 Ramuan Ajaib dalam 1. Semua orang di stadion menyaksikan pemandangan mistis ini, dan senyum penuh kebencian yang semula tersungging di mulut mereka membeku dalam sekejap. Mereka melihat dengan jelas bahwa kedua ramuan itu menghasilkan tolakan yang kuat saat dicampur, dan bisa meledak di detik berikutnya. Kok bisa langsung tenang dalam sekejap? Situasi ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka tentang farmasi. Semua orang benar-benar terkejut. Shen Yan Xiao merasa puas dan sedikit tersenyum tipis. Ini adalah pertama kalinya dia menyelesaikan ramuan itu sendirian. Dia melakukan setiap langkah sesuai dengan metode Ye Qing. Jadi jika dia tidak berhasil, itu berarti dia benar-benar belum menguasainya sepenuhnya. Namun sekarang, semuanya sudah beres. Polisi menatap botol ramuan yang berada jauh darinya. Segala sesuatu jatuh ke matanya, dan hatinya tak dapat menahan perasaan aneh yang tak ingin dipikirkannya. Ia merasa botol ramuan di tangan Shen Yan Xiao tampak familiar. Tetapi saat ini, dia tidak dapat mengingat apa itu. Sang Guan Xiao sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan Shen Yan Xiao, dan tidak mengerti apa isi botol ramuan aneh di tangannya. Namun tak lama kemudian dia merasa lega. Bahkan jika itu tidak menyebabkan ledakan, itu tidak dapat mewakili apapun. Dia belum pernah mendengar ramuan apapun yang dibuat dengan cara yang aneh seperti itu. Botol kristal itu pasti tidak diisi dengan ramuan, tetapi hanya limbah yang gagal. Hanya membuat segalanya menjadi rumit, gerutu Sang Guan Xiao dengan dingin. Shen Yan Xiao mengocok ramuan di tangannya lalu tersenyum dan berjalan menuju meja depan. Dia meletakkan ramuan di atas meja di depan para mentor lalu mundur 2 langkah. Kedua tangannya terlipat di dadanya sambil dengan tenang memperhatikan ekspresi berbagai orang. Shen Yan Xiao menghabiskan ramuan itu dalam waktu yang ditentukan, jadi tidak seorang pun bisa mengatakan apapun. Para mentor yang tampak aneh itu saling bertukar pandang. Mereka ragu sejenak sebelum mulai menilai 10 botol ramuan saat ini. Mereka memeriksanya secara berurutan. Nov Lb. Jen. Sebagian besar siswa telah meramu ramuan tingkat menengah. Meskipun ramuan ini adalah ramuan tingkat menengah, kemurniannya sama sekali tidak memuaskan. Beberapa siswa senior sedikit lebih baik,
Tetapi siswa junior tidak demikian karena mereka belum cukup lama terpapar ramuan tingkat menengah, sehingga tingkat penyelesaian ramuan mereka tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya mencapai tingkat penyelesaian 84%, jadi masih ada kesenjangan antara mereka dan ramuan yang sempurna. Menyelesaikan ramuan adalah satu hal, tingkat penyelesaian adalah hal lain. Meskipun efek ramuan itu ada, tetapi kemanjurannya akan berbeda. Nilai sebotol ramuan tidak hanya dinilai dari levelnya, perlu juga dilihat tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaian 50% atau kurang dianggap sebagai produk gagal, dan hanya mereka yang tingkat penyelesaiannya lebih dari 50 dapat dianggap sebagai sebotol ramuan asli. Para mentor terus menunduk, namun mereka masih belum menemukan satu botol ramuan pun yang tingkat penyelesaiannya lebih dari 90 derajat atau lebih, yang membuat muka mereka menjadi hitam. Ini masih bukan masalah. Yang membuat mereka ingin muntah darah adalah bahwa di antara para peserta, sebenarnya ada 2 orang yang telah menyerahkan ramuan tingkat rendah. Dalam keseluruhan kompetisi, kecuali Shen Yanxiao yang merupakan mahasiswa baru, sisanya adalah mahasiswa junior atau senior. Para mahasiswa ini berani meminum ramuan tingkat rendah untuk menipu orang. Ekspresi para mentor kehilangan warnanya dalam sekejap. Betapa bodohnya orang-orang idiot ini. Beberapa mentor tampak muram. Mereka terus memeriksa, dan ramuan berikutnya yang akan mereka periksa adalah hasil karya Sang Guanxiao. Itu adalah sebotol ramuan berwarna biru tua. Bab 315 Ramuan Ajaib dalam 2. Ramuan itu diletakkan diam-diam di atas meja, dan dibandingkan dengan ramuan-ramuan sebelumnya yang tidak begitu bermutu tinggi, warnanya sangat murni dan jejak kotoran apapun tidak dapat dilihat dalam cairan sebening kristal itu. Para mentor, yang matanya telah mengalami kerusakan terus-menerus, segera memusatkan perhatian mereka pada botol ramuan di depan mereka. Sang Guanxiao berdiri di samping. Meskipun tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, alisnya yang sedikit terangkat menunjukkan suasana hatinya yang bangga saat ini. Ini sebotol ramuan sihir dalam. Seorang mentor dengan cepat memastikan nama botol ramuan itu. Dengan keterkejutan di matanya, dia ragu-ragu untuk melihat Sang Guanxiao. Sang Guanxiao mengangguk. Sekilas keterkejutan tampak di wajah para mentor. Meskipun ramuan sihir dalam merupakan ramuan tingkat menengah, semua orang tahu bahwa proses pembuatan ramuan sihir dalam sangatlah rumit, dan permintaan akan apoteker seperti itu sangatlah tinggi. Efek ramuan ini juga sangat berguna. Setiap penyihir tingkat lanjut, yang telah mengonsumsi kekuatan sihir yang berlebihan, akan langsung memulihkan kekuatan sihir mereka yang hampir habis ke nilai penuh setelah meminum ramuan ini. Kekuatan penyihir sepenuhnya dikuasai oleh serangan sihir mereka yang terus-menerus. Tanpa dukungan sihir, penyihir tirani hanya bisa memegang tongkat mereka dan menonton tanpa daya. Namun dengan ramuan sihir dalam, mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan sihir mereka dan terus melepaskan serangan sihir yang kuat. Bisa dikatakan bahwa ramuan sihir dalam merupakan ramuan yang sangat penting bagi para penyihir. Kemungkinan besar ramuan itu dapat menyelamatkan nyawa mereka di saat kritis. Akan tetapi, meskipun efek ramuan sihir dalam sangat kuat, efek samping yang ditimbulkannya juga sangat kuat. Jadi, rata-rata penyihir hanya berani minum 1 botol dalam satu waktu. Jika mereka minum lebih dari 3 botol sekaligus, pengguna akan mengalami periode kelemahan selama 5 jam setelahnya di hari itu. Dan selama mereka tidak dapat menggunakan sihir apapun, dikhawatirkan mereka bahkan tidak akan mampu mengangkat tongkat sihir mereka. Meski begitu, ramuan sihir dalam masih dicari oleh para penyihir. Ramuan-ramuan sihir dalam sangat rumit sehingga bahkan apoteker tingkat menengah tidak dapat mencoba meramunya dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa dari semua ramuan tingkat menengah, ramuan sihir dalam jelas merupakan salah satu ramuan terbaik. Sang Guanxiao pantas menjadi murid terbaik di cabang farmasi. Ramuan yang ia buat untuk kompetisi itu luar biasa. Ramuan-ramuan sebelumnya hanya seperti beberapa botol sampah jika dibandingkan dengan ramuan sihir dalam ini. Ramuan-ramuan itu sama sekali tidak sebanding. Setelah pemeriksaan para mentor ini, mereka menemukan bahwa tingkat penyelesaian botol ramuan ajaib ini benar-benar mencapai 96%. Hampir sempurna. Mata mentor yang biasa mereka gunakan untuk menatap Sang Guanxiao penuh dengan pujian dan penghiburan. Cabang farmasi sekolah Roland Suci bukanlah yang terkuat di antara semua akademi di Kekaisaran Longxuan. Reputasi sekolah Roland Suci selalu didasarkan terutama pada para penyihir, jadi siswa senior cabang farmasi saat ini tidak terlalu berbakat.
Para mentor cabang farmasi sudah lama pusing memikirkan situasi ini. Mereka mengira jurusan farmasi mereka sudah pasti mempunyai beberapa master apoteker yang hebat, namun jurusan farmasi dari perguruan tinggi lain pun masih saja mampu merebut banyak mahasiswa dari mereka. Bagaimana mungkin mereka menelan begitu saja? Sekarang, mereka memiliki Sang Guan Xiao di kantor cabang mereka, dan situasinya sekarang berbeda. Dengan bakat yang dimiliki Sang Guan Xiao, jangankan mahasiswa apoteker di tahun pertama, bahkan jika semua mahasiswa tahun terakhir ditarik keluar, tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Dengan bakat Sang Guan Xiao di bidang farmasi, para mentor cabang farmasi dapat melihat masa depan gemilang bagi sekolah kebanggaan mereka.